Baik, presentasi selanjutnya akan kami lanjutkan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 3 dalam kesempatan kali ini akan membahas terkait digesti zat gizi. Next slide. Berikut adalah anggota kelompok 3 yang beranggotakan 10 orang. Yang pertama ada Anissa Aulia Hasmi, yang kedua ada saya, Shania, yang ketiga ada Althea Inoya Adisti, ada Melani Putri Hapsari, Wanda Febrianti, Patekatus Paramita, Sri Sinta, M. Farden Ramadan, Wita Wulandari, dan ada Sela Alifka Ramadhani. Berikut ada 3 sub pembahasan dari materi digesti zat gizi yang akan kami bahas dari kelompok 3. Yang pertama ada pengertian digesti. Ini membahas tentang maksud dari pengertian digesti. Kemudian yang kedua ada sistem digesti dan yang ketiga adalah proses pencernaannya. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari digesti. Jadi digesti itu merupakan proses pemecahan zat-zat makanan yang menjadi molekul lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh saluran pencernaan. Kita tahu bahwa sebagai manusia itu kita memerlukan bahan makanan, antara lain ada karbohidrat, lemak, protein, air, vitamin, dan juga mineral. Nah, makanan yang kita makan tersebut itu, zat-zat makanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh sel tubuh jika sudah masuk ke dalam proses pencernaan atau digesti, kecuali zat makanan yakni air, vitamin, dan mineral. Dan hasil akhir dari proses digesti tersebut adanya molekul-molekul makanan yakni glukosa, asam lemak, dan juga asam amino. Selanjutnya ini adalah proses digesti. Proses digesti yang pertama adalah prehensi, yakni pengambilan makanan. Jadi proses ini adalah proses pertama ya. Jadi kita masukkan makanan ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah proses mastikasi atau memamah, yakni mengunyah makanan oleh gigi. Jadi pada saat makanan masuk ke dalam mulut itu ada proses mengunyah makanan. Kemudian yang ketiga adalah deglutisi atau penelanan atau proses menelan. Jadi makanan yang masuk ke dalam mulut itu kita telan. Nanti prosesnya ada di slide selanjutnya. Kemudian proses yang keempat adalah proses digesti. Proses ini adalah proses pencernaan yang mana sudah saya jelaskan di awal tadi pengertiannya, yakni perubahan makanan zat makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan dibantu oleh enzim. Yang terakhir ada proses egesti, yakni pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Jadi makanan yang kita sudah makan tadi masuk ke dalam saluran-saluran pencernaan itu akan dikeluarkan menjadi feses yang dikeluarkan lewat anus. Nah, di sini ada proses pencernaan itu dibedakan menjadi 3. Ada secara mekanis, proses mekanis atau secara pencernaan fisik, ini perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil, misalkan proses penghancuran makanan dengan gigi. Kemudian yang kedua ada proses secara enzimatis atau yang secara kimiawi, ini perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada di dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan dibantu oleh enzim. Kemudian yang ketiga ada pencernaan makanan secara mikrobiotis. Ini pencernaan yang dibantu menggunakan mikroorganisme untuk mencerna makanan. Next slide. Baik, selanjutnya di sistem digesti akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Kepada rekan kelompok saya dipersilahkan. Baik, terima kasih Shania. Jadi ada 6 sistem penting dalam proses digesti. Yang pertama, mengolah bahan makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, makanan dicerna dan dihancurkan menjadi fragmen dan diubah menjadi komponen-komponen pembentuknya. Selanjutnya yang ketiga, mengubah karbohidrat menjadi monosakarida. Keempat, mengubah protein menjadi asam amino, dan mengubah lemak menjadi monogliserida, asam lemak, dan gliserol. Dan yang terakhir, membuang sisa-sisa hasil pencernaan atau zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nisa Aulia. Selanjutnya adalah saluran digesti. Saluran digesti yang pertama adalah mulut atau rongga mulut. Di rongga mulut terdapat gigi atau obek mengunyah zat-zat makanan secara mekanis sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil dan memudahkan bekerjanya enzim pencernaan. Di rongga mulut terdapat bibir, lidah, dan
palatum atau langit-langit untuk membantu pengunyahan zat makanan dan penelanan zat makanan. Yang kedua ada faring. Faring itu sendiri adalah persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Epiglotis berperan sebagai pengatur atau klep kedua saluran tersebut. Pada saat menelan makanan, saluran udara ditutup oleh epiglotis dan sebaliknya jika sedang menghirup napas. Yang ketiga ada esofagus atau kerongkongan. Sebagai saluran panjang berotot atau muskuler yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung, pada batas antara esofagus dengan lambung terdapat sphincter esofagi yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus. Yang keempat ada gastrium atau lambung. Di lambung makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Mukosa lambung banyak mengandung kelenjar pencernaan. Proses digesti di lambung meliputi pertama, pencernaan pada lambung sebatas pada protein, sangat sedikit lemak, dan karbohidrat. Absorpsi zat-zat tertentu seperti alkohol atau obat-obatan. Dua, makanan setelah melewati lambung menjadi dalam bentuk bubur, makanan atau chyme. Dengan mekanisme dorongan dari otot lambung, chyme menuju ke usus 12 jari atau duodenum. Yang kelima ada intestinum tenue atau usus halus. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada duodenum sama dengan lipase untuk memecah lemak setelah diemulsifikasi oleh empedu. Menjadi asam lemak dan gliserol, amilase untuk memecah amilum menjadi sakarida sederhana. Yang kedua ada jejunum. Jejunum merupakan tempat absorpsi zat-zat makanan. Proses penyerapan absorpsi zat-zat makanan meliputi difusi, osmosis, dan transport aktif. Yang ketiga ada ileum atau absorpsi melalui villi usus. Yang keenam ada intestinum crassum atau usus besar. Usus besar merupakan tempat untuk absorpsi air dan mineral yang tidak terserap di usus halus. Yang ketujuh ada rektum. Rektum merupakan kantung yang berfungsi menampung feses setelah penuh terjadi perangsangan akibat ekstensi atau peregangan dinding rektum sehingga timbul keinginan untuk defikasi. Yang ke-8 ada anus. Anus merupakan katup muskuler berfungsi mengatur pengeluaran pijat. Next slide. Selanjutnya ada kelenjar digesti. Yang pertama, kelenjar saliva atau ludah. Pada kelenjar saliva terdapat dua jenis sel, yaitu pertama sel serosa mensekresikan cairan serus atau encer yang mengandung enzim pitialin amilase. Amilase berperan mengubah amilum menjadi sakarida sederhana. Sel mukosa mensekresikan lendir. Yang kedua ada hati atau hepar. Sel hati berperan menghasilkan empedu sebagai hasil ekresi dan sekresi. Ekresi karena mengandung pigmen empedu yang selanjutnya dikeluarkan lewat feses dan urin. Sekresi karena mengandung garam empedu untuk mengemulsifikasikan lemak makanan. Garam empedu disintesis dari kolesterol dan asam amino, berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan atau surfaktan butir lemak makanan. Yang ketiga ada pankreas. Pankreas dapat dibedakan menjadi bagian eksokrin dan endokrin. Bagian eksokrin oleh sel-sel ini pankreas berfungsi menghasilkan cairan pencernaan atau enzim pencernaan. Bagian endokrin sel-sel islet Langerhans berfungsi menghasilkan hormon. Yang keempat ada kelenjar pada saluran digesti. Kelenjar pada saluran digesti sel-sel mukosa, gastrium, dan usus halus. Permukaan duodenum membentuk lipatan-lipatan disebut villi usus. Di antara lipatan tersebut terdapat sel-sel kripta Lieberkühn yang berperan menghasilkan enzim entokrinase. Entokrinase berperan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Sel sekretori mukosa usus halus mensekresikan cairan yang mengandung enzim pencernaan. Dari monosakarida dibedakan menjadi maltase, laktase, dan sukrase. Yang kedua, peptidase untuk menghidrolisis polipeptida dan dipeptida menjadi asam amino. Yang ketiga, lipase usus berperan menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Untuk selanjutnya akan dibahas
Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan di proses pencernaan. Proses pencernaan yang pertama adalah mengunyah. Makanan dipotong-potong dan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah akan membungkus bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya menjadi bolus. Kemudian setelah makanan dikunyah, makanan akan ditelan. Makanan didorong melalui kerongkongan bukan oleh tarik bumi, tetapi oleh gelombang kontraksi dan relaksasi otot ritmik yang disebut dengan peristaltik. Seluruh proses terjadi dalam 2 detik. Kemudian setelah ditelan, makanan berada di lambung. Pencampuran makanan sekitar 15-20 detik. Setelah pencampuran makanan, makanan akan berubah menjadi kimus. Kimus itu artinya makanan sudah bercampur dengan cairan lambung. Kemudian di lambung juga dapat terjadi kontraksi lapar. Kontraksi ini terjadi bila lambung kosong setelah beberapa jam. Kemudian proses pencernaan selanjutnya adalah pengosongan lambung. Terjadi karena peristaltik yang kuat, kontraksi tonik finger pylorus. Boleh di next. Mohon maaf sebelumnya sedikit ada gangguan jaringan, jadi slide-nya tak terganti. Ya. Baik, saya lanjutkan ke proses pencernaan selanjutnya, yaitu pergerakan usus halus dan kolon. Pada proses ini, pergerakan lambat saat mencampur dan mendorong dalam kurun waktu 8-15 jam untuk mendorong kimus dari katup ileosekal sampai ke kolon transversum. Proses ini dipermudah refleks gastrokolik dan duodenokolik. Proses selanjutnya adalah Heustart churning, gerakan mencampur sime untuk membantu mengabsorpsi air. 2,5 liter air diabsorpsi dalam 24 jam, berlangsung selama 5 menit. Proses selanjutnya adalah koron peristaltik, yaitu gelombang mencampur yang lambat oleh otot longitudinal dan otot sirkular.